Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atasnya. Karya penebusan Yesus Kristus. Yang pertama, kita telah belajar dan merenungkan firman Tuhan, penderitaan secara rohani. Lalu kita lanjut penderitaan secara fisik. Lalu kita belajar minggu yang lalu adalah kematian Yesus Kristus. Tiga hal itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi ketiga hal ini tidak ada pentingnya jika Yesus tidak bangkit. Maka oleh karena itu, penderitaan, kematian, kebangkitan adalah satu yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena kalau dia tidak bangkit, dia kalah terhadap maut. Kalau dia tidak bangkit, kita kalah dan mati binasa terhadap maut. Oleh karena itu, ketika dia bangkit dan kita rayakan hari ini, itu tandanya dia bebas dari kematian dan kebinasaan. Dia bebas dari hukuman. Maka kita merayakan kebebasan itu hari ini. Amin. Pada hari ini kita belajar bagaimana kebebasan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita semua. Di Roma 7-9 ini kita tahu bahwa bagaimana kita merayakan hari Paskah, Bapak Ibu. Paskah pada dasarnya bukan baru terjadi atau awal terjadi pada perjanjian baru, tetapi Paskah telah terjadi sebelum terjadinya kebangkitan Tuhan Yesus. Telah terjadi pada zaman bangsa Israel. Paskah pada waktu itu, Bapak Ibu, yaitu ketika bangsa-bangsa Israel sedang dijajah oleh Mesir, maka terjadi perbudakan di dalam Mesir itu. Orang Israel diperbudak, orang Israel dihajar, orang Israel tidak diberikan makan, maka mereka telah dihukum, telah menjadi budak, telah dikuasai. Oleh karena itu, Tuhan mengasihi mereka. Ketika Tuhan mengasihi mereka, maka Tuhan mengatakan, "Hai Musa, sampaikan kepada bangsa saya ini, bangsa Israel ini, supaya mereka menyembelih domba pada malam ini." Ketika domba yang disembelih itu, Bapak Ibu, maka darahnya akan engkau percikan di atas pintu, dan itu tandanya ada korban. Dan ketika darah itu ada di pintu itu, maka Bapak Ibu, kematian yang mendatangkan kematian pada anak-anak sulung pada waktu itu dilewatkan kepada bangsa Israel. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kita bisa melihat di dalam artinya, apa artinya Paskah, yaitu Pesah. Paskah itu adalah Pesah. Pesah di dalam bahasa Ibrani, yaitu artinya dilewatkan, melewati. Sehingga ketika ada kematian anak sulung semua pada masa itu, bagi pintu-pintu yang telah ada darah domba di atas pintu, maka dilewatkan kematian. Artinya tidak ada kematian di dalam rumah itu. Kenapa? Sudah ada korban yang mewakilinya, yaitu domba, darah domba. Maka malaikat maut yang menghanguskan dan mematikan, yang membuat mati anak-anak sulung, melewatkan pintu-pintu yang ada darahnya, yaitu pintu bangsa Israel. Oleh karena itu, yang tidak ada pintunya adalah bangsa Mesir, dan semua binatang-binatang sulung mati semua. Itu artinya kematian akan terjadi. Tetapi bagi bangsa Israel terjadi kebebasan dan dilewatkan oleh kematian. Dilewatkan kematian itu artinya Paskah, Bapak Ibu. Sehingga Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, kalau anak-anakmu bertanya, apakah artinya ibadah Paskah kita? Maka kamu harus menjawab seperti di Keluaran pasal 12 ayat 26 sampai 27.
Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Artinya Paskah Bapak Ibu adalah dilewatkan dari kematian. Lalu pada saat ini, kalau begitu Paskah telah terjadi di zaman Israel, orang Israel dilewatkan dari kematian, lalu apakah artinya Paskah pada kita saat ini setelah Yesus lahir? Dan kenapa dikatakan anak domba Paskah? Kenapa anak domba Paskah disebut kepada Tuhan Yesus? Di dalam Perjanjian Baru, Yesus dikatakan adalah korban yang disembelih untuk melewatkan semua orang di dalam kematian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, Roma pasal 4 ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Artinya Yesus diserahkan supaya kita dibenarkan. Roma pasal 8 ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Artinya Yesus mati dan bangkit menjadi pembela kita. Kalau Yesus tidak membenarkan kita oleh darahnya, kalau Yesus tidak membela kita, maka Paskah atau kematian itu tidak akan terlewatkan kepada kita. Kematian itu akan kita dapatkan dan kita akan mati. Tetapi karena kematian Yesus, maka kita dianggap benar, maka kematian dianggap terlewatkan bagi kita. Kenapa? Sudah ada yang mewakili kita. Kematian Yesus adalah pengampunan dosa. Kristus, 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, ini ingat ini. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Makanya saya bilang dari kemarin dan sekarang ini, penderitaan, kematian tidak ada gunanya bagi Yesus dan bagi kita tanpa ada kebangkitannya. Kenapa? Karena dia tidak bangkit, itu artinya dia kalah terhadap maut, dia kalah terhadap dosa. Jika orang itu mati, maka dia akan mati selama-lamanya karena dia dihukum selama-lamanya. Dan itu yang terjadi kalau Yesus tidak akan bangkit. Sama artinya dia dihukum selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi pada saat ini kita merayakan itu, bahwa Yesus tidak akan kalah akan kematian. Kebangkitannya itu adalah Paskah bagi kita. Bahkan artinya sesungguhnya di dalam diri kita di 1 Korintus 15 ayat 14 lagi. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Sia-sia kita memberitakan Injil, Bapak Ibu. Sia-sia kita juga percaya kepada Yesus. Untuk apa kita percaya? Yesus telah menderita untuk kamu. Yesus telah mati untuk kamu. Saya percaya itu dia menderita untuk saya. Saya percaya itu mati untuk saya. Tapi kalau dia tidak bangkit, kepercayaanmu dan kepercayaan saya bahwa Yesus telah mati untuk saya sia-sia. Kenapa? Karena dia tetap mati karena dosa kita, tidak pernah hidup. Tetapi karena kebangkitannya, baru kita mengatakan hari ini kita bebas dari kematian. Oleh karena itu, kebangkitan Yesus adalah ia lewat dari kematian maut. Dengan demikian, kita yang percaya akan dilewatkan dari hukuman kematian dalam api neraka. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus jangan hanya setengah-setengah. Harus sempurna. Jangan hanya percaya dia telah menderita untukmu. Atau jangan hanya percaya dia hanya telah mati untuk kita. Tetapi harus sempurna.
Tiga hal ini, menderita untuk kita, mati untuk kita, dan bangkit untuk kita. Maka itu adalah iman sejati yang boleh kita sampaikan kepada siapa saja. Dan percuma kita menderita, percuma kita menyampaikan firman Tuhan dan menginjil kalau kita tidak menyampaikan kebangkitannya juga. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada tiga kebenaran bahwa kita merdeka. Ada tiga kebenaran bahwa kita bebas karena kebangkitan Yesus Kristus. Arti Paskah bagi kita pada saat ini, ada tiga kebenaran yang akan kita imani di pagi hari ini. Yang pertama adalah telah bebas dari dosa. Yang kedua adalah akan hidup dengan Dia. Yang ketiga adalah tidak mati lagi. Di dalam tiga ini Bapak Ibu kita merenungkan yang pertama, telah bebas dari dosa. Ia telah bebas dari dosa, yaitu telah dibebaskan. Di ayat yang ketujuh ini, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, siapa yang telah mati, dia telah bebas dari dosa. Artinya, hukuman tetap ada bagi kita. Kematian tetap ada bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu, kita tetap harus mati. Kalau kita mati, maka kita telah membayar dosa kita. Kalau kita telah membayar dosa kita Bapak Ibu, kita bebas dari dosa. Akan tetapi, kalau kita yang membayar sendiri, apakah mungkin Bapak Ibu bisa bangkit dan hidup kembali? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Saya yakin bahwa kalau manusia itu yang membayar dosanya supaya dia bebas dari dosa itu, yaitu dengan mati, maka dia akan mati selama-lamanya karena dia dihukum di dalam neraka. Dia tidak akan bangkit kembali. Tetapi bagaimana supaya kita bebas dari dosa, yaitu harus kita bayar dengan mati, tetapi kita masih hidup? Caranya adalah hanya satu. Satu-satunya cara adalah Yesus Kristus yang mati bagi kita. Cara yang membayar sampai mati adalah kematian Yesus Kristus. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Di ayat 10. Ayat 10 mengatakan di sini Bapak Ibu, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Dan kita telah belajar dan merenungkan, apakah benar Yesus itu mati karena dosa? Apakah benar Yesus itu mati karena dosa-dosanya? Dia mati karena dia dikutuk karena pelanggarannya? Tidak. Dia mati karena dosa-dosa kita. Dia mati karena pelanggaran kita. Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Penyakit kita yang ditanggungnya, pemberontakan kita, kesengsaraan kita, kejahatan kita, sehingga dia menderita dan mati bagi kita. Oleh karena itu, dosa yang dia tanggung sehingga sampai dia mati bukan karena dosanya, tetapi dosa saya dan dosa Bapak Ibu, supaya kita membayar dosa kita sampai mati. Karena itu tidak mungkin kita lewatkan. Dosa tetap bayar kematian. Kematian Yesus adalah kematian kita dalam menerima hukuman mati akibat dosa-dosa kita. Namun kita masih mengerti bahwa kita masih hidup secara jasmani, tetapi Yesus telah mati. Bapak Ibu, Yesus telah mati, tapi kita masih hidup. Seharusnya karena dosa kita, kita harus mati, dan kita tetap mati. Tidak akan hidup lagi. Dan Yesus itu seharusnya dia tetap hidup dan tidak akan mati. Tetapi Yesus telah mati, kita masih hidup. Kenapa?
Hukuman kita telah mati bersama Yesus. Tapi kita masih hidup karena Yesus yang mewakili kita. Dan itulah yang membebaskan kita, bahwa kita bebas dari hukuman, kita bebas dari kematian. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini, bahwa Paskah pada hari ini adalah kita bebas dari kematian. Kita bebas dari hukuman. Dan Bapak Ibu tidak mengalaminya lagi, karena Tuhan Yesus telah mati untuk kita. Dengan demikian, Yesus telah mati karena dosa. Dan siapa yang percaya bagi kematian Yesus, ia telah mati, sehingga ia telah dibebaskan dari hukuman kematian. Bagi kita yang percaya, itu yang dibebaskan dari hukuman kematian. Tetapi bagi kita yang tidak percaya, tidak dibebaskan dari hukuman kematian. Kematian akan menanti. Hukuman kebinasaan selalu menunggu bagi dia yang tidak percaya dan menerima Yesus Kristus. Bahkan orang Kristen KTP pun, jika hanya bermain-main menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus, neraka dan kematian tetap menantinya, karena dia harus membayarnya kalau dia tidak menerima bahwa Yesus telah membayarnya. Oleh karena itu, sepenuh hati kita hari ini, kita telah bebas dari kematian. Dan itu adalah Paskah bagi kita. Dan kita harus merayakan, bersukaria dan bergembira, bersemangat, bahagia, bahwa kita telah bebas dari hukuman. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua adalah akan hidup dengan Dia. Di ayat yang ke-8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalau kita hidup dengan Dia, hanya bagi orang yang telah percaya bahwa kita telah mati bersama Dia. Jangan harapkan kita akan hidup kalau belum Bapak Ibu dan saya percaya bahwa saya telah mati bersama Dia. Dan kita telah belajar minggu yang lalu, kematian yang harus kita pandang itu adalah kematian hidup lama kita. Kematian yang kita matikan adalah perbuatan lama kita, pemberontakan kita, kedengkian kita, amarah kita, kebencian kita. Itu semua harus mati, dan kita mati di dalam kematian Yesus Kristus. Kalau kita telah ikut mati di dalam semuanya itu, yakin dan percaya Bapak Ibu akan hidup kembali. Karena di ayat 10 dia mengatakan, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kalau kita telah mati secara manusia lama kita, kalau kita bangkit bersama Yesus, maka tidak mungkin lagi bangkit kembali yang telah mati manusia lama itu. Yang hidup adalah hidup baru untuk Allah. Kalau kita masih menghidupi kehidupan lama kita, itu artinya belum sepenuhnya mati di dalam kematian Yesus Kristus. Oleh karena itu, pesta pora, mabuk, dan sebagainya, dan segala macam yang belum disebut di Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 21 adalah itu harus ditinggalkan. Kematian itu harus kita mati, karena kematian itu telah menunggu kita. Dan kita harus bangkit, harus hidup untuk Allah. Maka Paskah pada pagi hari ini adalah selain kita bebas dari kematian, kita akan hidup. Kita percaya bahwa kita akan bangkit dari orang mati. Kalau Yesus bangkit dari antara orang mati, maka kita pasti akan bangkit dari antara orang mati. Sekalipun tubuh kita mati karena tua, sekalipun kita mati karena penyakit, sekalipun nantinya kita mati karena
sudah dikehendaki Tuhan, yakin dan percaya Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka kita juga ikut di ayat 8 ini akan hidup dengan Dia. Tubuh jasmani kita akan dipulihkan, bukan seperti tubuh ini. Tubuh ini akan mengalami sakit penyakit. Tubuh ini masih mengalami kelaparan dan kesengsaraan. Tetapi kalau kita mengalami kematian, kita dipulihkan menjadi tubuh kemuliaan yang tidak mengalami sama sekali penderitaan, kelaparan, bahwa hawa nafsu seksual tidak ada hal itu. Karena di dalam surga, suami istri pun tidak ada hal itu. Pesta pora, tidak ada hal itu. Pernikahan, tidak ada hal itu. Bidadari-bidadari, tidak ada hal itu. Bahkan kita minum anggur, tidak ada hal itu. Karena kita telah dibangkitkan dengan tubuh yang dimuliakan oleh Tuhan. Maka itulah janji Paskah di pagi hari ini, bahwa kita akan hidup. Kita akan bangkit. Jika kita telah ikut mati bersama Yesus, maka kita juga ikut bangkit bersama Yesus. Tubuh kita akan hidup kembali. Jika kita akan hidup bersama Yesus, maka kita percaya bahwa kita akan hidup selama-lamanya, kehidupan kekal. Selain hidup secara tubuh jasmani, maka kita akan hidup di dalam kekekalan, hidup di dalam surga Allah. Makanya Paulus mengatakan di Filipi pasal 1 ayat 19 sampai 23, dia mengatakan, saya mau mati, saya mau pergi, tetapi saya juga mau tinggal bersama-sama dengan kamu. Mana yang saya pilih? Saya memilih untuk pergi, yaitu mati. Itu lebih baik, karena saya akan melanjutkan kehidupan yang tidak pernah akan mati lagi. Tetapi saya mau hidup untuk Kristus, yaitu hidup untuk melayani jemaat, menginjili, dan supaya kita diberkati di dunia ini. Oleh karena itu, kematian jangan pernah takut bagi kita yang percaya. Karena kematian bukan itu kematian yang membinasakan, tetapi kematian itu adalah awal untuk memulai hidup baru yang mulia. Oleh karena itu, bagi setiap orang percaya, tidak pernah takut yang namanya kematian. Justru Paulus bersukacita ingin mau pergi kepada Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Artinya, sekalipun maut mau merebut kita, iblis mau merebut kita, manusia membunuh jiwa dan raga kita, itu hanya mati secara fisik, tetapi nyawa kita tetap kepada Yesus Kristus, dan kita mengalami hidup yang kekal. Paskah di pagi hari ini adalah akan hidup dengan Dia, hidup di dalam kebangkitan tubuh, dan hidup selama-lamanya. Apakah kita telah siap mengalami kehidupan ini? Apakah kita telah yakin bahwa kita akan hidup bersama Dia? Yakinkan diri kita kalau kita telah percaya dalam kematian dan kita akan bangkit bersama Dia. Jangan pernah tinggalkan iman yang sejati ini, karena tidak ada di tempat yang lain. Bahkan agama yang lain pun tidak seperti kehidupan yang ditawarkan dan diberikan oleh Tuhan Yesus bagi kita. Yang ketiga adalah arti Paskah selain kita bebas dari dosa, dan selain kita mendapatkan kehidupan bersama Yesus, yaitu yang ketiga, tidak mati lagi. Di ayat yang ke-9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kalau manusia, Lazarus mati lalu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus, dan beberapa yang di dalam Kristen ada sebagian yang telah dibangkitkan oleh nabi-nabi, oleh rasul, oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka bangkit dari orang mati,
tetapi mereka akan mati kembali. Hati-hati dalam hal ini. Karena banyak orang juga mengatakan, saya akan bangkit dan tidak akan mati kembali. Karena ada orang mengatakan, kalau ada mujizat, maka terjadi kebangkitan bagi orang yang percaya yang telah mati. Bisa saja terjadi. Tetapi ingat, dia bukan seperti Yesus Kristus. Yesus Kristus dia mengalami kematian karena dosa. Tetapi dia bangkit, namun tidak pernah mati lagi. Kalau manusia sangat terbatas. Dia memang mati, mukjizat terjadi karena diizinkan Allah. Dia bangkit kembali. Tetapi dia akan mati kembali kepada tanah. Oleh karena itu Bapak Ibu, hanya jiwa kita yang tidak akan mati. Itu yang dikatakannya di situ. Kalau Yesus telah bangkit, maka dia tidak akan mati lagi. Kalau kita percaya bahwa di dalam Yesus telah kita mati, maka kita akan bangkit. Kita percaya kita tidak akan mati di dalam hukuman neraka dan kebinasaan. Tetapi kita akan tetap hidup selama-lamanya. Kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kemenangan terbesar sepanjang dunia. Tidak ada kemenangan terbesar ini baik sebelum pelayanan Yesus di dunia maupun sesudah ia bangkit dari sampai selama-lamanya. Sejarah kebangkitan ini adalah sejarah kemenangan. Tidak ada yang dikatakan paling besar kemenangan ini selain kemenangan dalam kebangkitan Yesus, yaitu Paskah yang kita rayakan hari ini. Kalau bangsa Israel mengalami dan merayakan Paskah dari kebebasan dari tanah Mesir, hari ini kita mengalami dan merayakan kebebasan Paskah dari kematian dan dari kehidupan. Kita mengalami kehidupan. Ini hal yang luar biasa bagi kita Bapak Ibu. Kematian manusia tidak sama dengan kematian Yesus yang saya bilang tadi, bahwa manusia akan tetap mati secara jasmani. Oleh karena umur kita kah? Oleh karena kita penyakit, kena sakit penyakit kah? Tetapi itu bukan kematian yang terakhir. Itu justru awal dari kehidupan kita. Kebangkitan Yesus adalah kehidupan untuk Allah. Di ayat 10b. Artinya dia tidak akan mati lagi. Tetapi dia hidup untuk Allah. Kalau dia hidup untuk Allah, maka kehidupan manusia yang telah ikut bangkit bersama Yesus juga adalah kehidupan untuk Allah. Untuk mengasihi Allah. Hidup untuk melayani Allah. Hidup untuk mengikuti perintah Allah. Hidup untuk memberitakan kesaksian hidup yang telah diselamatkan Yesus. Hidup beribadah kepada Allah. Hidup untuk mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita tidak hidup untuk itu, lalu kita hidup untuk apa lagi? Berarti kita masih hidup di dalam manusia lama kita. Itu artinya kita belum mati sebelumnya. Berarti Yesus Kristus belum mati untuk kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mengubah hidup kita. Dan mari kita bertobat. Ketika Yesus telah mati untuk kita, maka kehidupan lama kita itu kita hentikan. Kita bertobat dan mengalami kehidupan yang saya bilang tadi. Hidup melayani Allah, hidup mengasihi Allah, hidup untuk menginjil dan memberitakan firman Tuhan di mana-mana. Bagaimana kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus adalah terpilihnya sebagai penguasa. Di ayat yang 9 dan 10 ini Bapak Ibu, di ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saat Yesus masih tetap mati, saat Yesus masih dalam menderita saat dia hidup, maut atau dosa masih berkuasa di dalam dirinya. Begitupun kita.
Kalau kita masih hidup di dalam kehidupan lama, dosa, iblis, dan semua kelemahan-kelemahan itu masih berkuasa di dalam hidup kita. Tetapi ketika Yesus telah bangkit, Dia telah mengalahkan kuasa itu. Maka kuasa dosa itu tidak akan berkuasa kepadanya lagi. Melainkan terbalik. Dia yang menjadi penguasa. Dan kuasa itu ada di bawah. Dan telah Dia remukkan di ayat 50, Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Oleh karena itu, Bapak Ibu, maka kehidupan manusia yang telah bangkit bersama Yesus adalah kehidupan yang baru, yang memiliki kuasa untuk menguasai diri kita dan mengalahkan kehidupan lama kita. Karena kita telah diberikan kuasa oleh Tuhan Yesus di dalam kebangkitan. Penguasa untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Berkuasa mengalahkan amarah kita. Berkuasa mengalahkan dendam kalau ada di dalam diri kita dendam. Berkuasa untuk mengalahkan kebencian menjadi tidak benci lagi. Berkuasa mengalahkan ketidakmampuan memberi pengampunan. Kalau kita tidak bisa memberi pengampunan, Tuhan Yesus telah memberikan kuasa kepada kita untuk mengalahkan hal itu. Bahwa kita bisa memberi pengampunan. Sebesar dosa apapun, dosa yang dilakukan orang itu kepada kita, kita mampu memberi pengampunan. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit dan kuasa dosa itu tidak mengalahkannya. Begitupun kita telah bangkit dari semuanya itu, kita telah diberikan kuasa untuk mengalahkan hal-hal itu. Apakah Bapak Ibu telah siap berkuasa di dalam hal itu? Apakah Bapak Ibu mau mengalahkan hal itu? Dan jangan sampai hidup itu tetap berada di dalam diri kita. Kita berkuasa dan diberi kuasa untuk mengalahkan ketidakmampuan merendahkan hati kita. Harus mampu merendahkan hati. Kalau selama ini tidak mampu, Tuhan Yesus telah mampu dan telah memberikan kuasa itu kepada kita untuk mampu bisa mengalahkan ketidakrendahan yang ada di dalam diri kita. Bahkan juga berkuasa mengalahkan iblis dan setan-setan. Karena kuasa kegelapan dan kuasa dosa tidak menguasai nyala. Oleh karena itu, jika Allah ada di pihak kita, siapakah dapat melawan kita? Bapak Ibu yang terkasih, bersyukur pada hari ini karena Bapak Ibu diberikan kuasa untuk mengalahkan hal-hal itu. Amin. Harus kita bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas kematian dan tidak akan mati kembali. Kehidupan manusia lama kita yang telah mati bersama Yesus dan telah bangkit kembali dengan kehidupan yang baru, maka kita tidak akan mati lagi karena dosa-dosa kita. Kita tidak akan dihukum lagi oleh karena pelanggaran kita. Dan kita tidak akan mati dihukum dalam kebinasaan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita merayakan 3 hal ini dan bersyukur pada hari ini di dalam Paskah hari ini. Yaitu yang pertama yang menjadi kesimpulan bagi kita hari ini adalah setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus telah dibebaskan dari hukuman kematian. Yang kedua adalah orang percaya dan Bapak Ibu dan saya kepada Tuhan Yesus akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan dan akan hidup selama-lamanya dengan Yesus di dalam kerajaan surga. Dan yang ketiga adalah semua orang percaya kepada Yesus tidak akan mati oleh penghukuman dalam neraka yang menghanguskan. Mari Bapak Ibu kita bersyukur dan berdoa.
Berdoa karena Tuhan telah memberi kebebasan yang luar biasa pada hari ini. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat ke-14. Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu memperhatikan di dalam Alkitab masing-masing. Ayat yang pertama,